plastics that come into contact with your foods are probably messing with your hormones in ways that could negatively affect your health, or even more so, the health of your kids. Buat kalian yang belum tahu BPA itu apa, jadi BPA itu adalah sebuah zat senyawa kimia yang ada di dalam plastik, di berbagai macam jenis plastik lah pokoknya. Dan kepanjangan dari BPA ini ada namanya bisphenol A. Jadi buat kalian yang belum tahu BPA itu apa, jadi BPA ini bahaya banget buat kita, dan sebenarnya orang nggak terlalu banyak aware gitu. Orang sebenarnya nggak terlalu banyak peduli sama yang namanya BPA ini karena ya itu kan kita gunakan sehari-hari gitu, dan mereka nggak ngerasa efeknya secara langsung gitu, secara frontal ke tubuh mereka gitu. Dan BPA ini di berbagai macam jenis plastik, walaupun itu ada tulisan free BPA, tapi ya setiap jenis plastik itu kan ngeproduksi yang namanya estrogenic chemicals gitu. Jadi estrogenic chemicalnya adalah sebuah zat pengganggu endokrin lah. Nah, nanti di sini gue bakal jelasin lebih lanjut tentang istilah-istilah yang masih asing di telinga kalian. Jadi setiap jenis plastik yang kita konsumsi, setiap jenis plastik yang kita gunakan, entah itu buat kemasan makanan, kemasan minuman, itu mengandung BPA, dan itu bakal merusak testosteron kalian gitu. Hormon adrenalin, hormon pertumbuhan, growth, reproduction, dan segala macamnya itu bisa merusak hormon kita. Dan mungkin kedengarannya bullshit, mungkin kedengarannya kayak kok bisa gitu. Dari sisi gue bakal jelasin lebih detail. BPA ini sering disebut juga dengan endocrine disruptor atau pengganggu zat endokrin. Endokrin itu adalah sebuah sistem di mana sistem ini berperan di dalam tubuh kita yang berfungsi bertanggung jawab lah pokoknya buat nge-produce, buat menghasilkan atau meregulasi dan mengatur adrenalin hormon dalam tubuh kita. Kayak hormon testosteron, produksi kita, metabolisme kita, hormon perkembangan kita, dan psychological proses kita, development kita bahkan. Dan BPA ini sensitif banget terhadap yang namanya anak kecil gitu. Maksudnya anak kecil ini sensitif banget sama BPA. Dimana ya di masa-masa perkembangan mereka, kalau mereka sering yang namanya kena exposure BPA ini, mereka dikasih kemasan makanan plastik, kemasan minuman plastik, dot plastik dan segala macamnya, mereka bisa kena itu. Mereka bisa, hormon mereka tuh bisa terganggu gara-gara adanya exposure BPA ini. Dan bahkan tadi udah gue jelasin di awal kalau yang namanya free BPA itu menurut gue bullshit, karena ya setiap jenis plastik itu pasti ada yang namanya estrogenic chemical walaupun itu free BPA, dan kita yang nggak tahu itu free BPA ini cuma embel-embel orang beli atau real gitu, kita nggak bisa mastiin kan. Dan BPA ini adalah sebuah zat kimia yang digunakan dalam produksi plastik, dan ini bisa nyerap dalam makanan minuman kalian gitu. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan kemasan makanan plastik, BPA ini bakal nyerap ke makanan kalian, dan makanan itu ya bisa dibilang nggak sehat karena ya ada exposure-nya BPA ini. Kalian bisa bayangin di 5 tahun ke depan, mungkin 10 tahun ke depan, di mana efek-efek BPA ini bisa merusak hormon kalian, bisa merusak hormon testosteron kalian, bisa merusak fertility kalian, fertilitas kalian, merusak hormon reproduksi kalian nggak bisa punya anak, kalian bandel dan segala macam ya gara-gara zat plastik ini gitu. Jadi ya kalian kemungkinan, atau gue juga kemungkinan gak punya anak gara-gara kebanyakan exposure BPA ini. Kita ya pasti kita tiap hari dibombardir lah ini plastik, makanan plastik, minuman kemasan plastik, dan bahkan resep aja atau karcis itu aja itu mengandung BPA-nya lebih tinggi daripada hal-hal lainnya gitu. May be a concern. Drinking water may be a concern, but the most serious or enriched source of BPAs are things like printed receipts. BPA is an endocrine disruptor which mimics estrogen, causing various neurological disorders, and is linked to asthma, heart disease, obesity, diabetes, and various types of cancer. Because 27% of the BPA that touches the skin reaches the bloodstream within 2 hours, thermal receipt paper transmits this chemical into your body every time you touch it. Ya kalau kalian shopping gitu, kalian beli belanja gitu, pasti kalian dapat karcis kan, kalian dapat yang namanya resep, dari itu juga sebagai sumber BPA ke kalian, dan BPA itu bisa ngabsorb ke kulit kalian, itu bisa tembus kulit kalian, dan tadi hormon tadi efeknya pasti bakal hormon kalian. Dan ya kita harus gimana gitu kan, kita kegiatan sehari-hari kita pasti pakai plastik gitu kan, dan menurut gua solusinya banyak gitu. Soalnya kan sekarang udah banyak alternatif ya, kayak misalkan misalkan kalian menggunakan Tupperware plastik, kalian bisa ganti ke botol yang besi gitu, yang bahan-bahannya besi. Terus pulpen plastik kalian itu aja itu mengandung BPA gitu. Jadi banyak banget BPA. Dan menurut kalian mungkin terlalu ekstrim gitu ya. Misalkan kalian nggak bisa hidup tanpa plastik gitu, soalnya kan semuanya kan serba plastik. Dan kalau kalian pengen ekstrim sama hidup kalian pengen merawat pola hidup kalian bener-bener nih, kalian fokus attention to detail ke hidup kalian, ya itu menurut gue recommended banget kalau buat masalah BPA ini gitu. Dan ya kita mungkin nggak sadar gitu, kegiatan sehari-hari kita akan exposure BPA. Dan kalau kalian peduli sama masa depan kalian peduli sama hormon reproduksi kalian ke depannya, kalau kalian pengen punya keturunan, kalian pengen punya anak, ya kalian harus ekstrim sama hal ini gitu. Kalian harus
bener-bener capek merawat lah gitu, kalian bisa coba ganti yang plastik itu jadi alternatif lain, kayak misalkan kemasan makanan kalian yang ngolah Tupperware plastik jadi ganti jadi bes kayu atau mungkin ya pokoknya bahan-bahan lain lah. Dan di sini gue nggak basa-basi, gue udah baca-baca referensi dari internet, dari Google Scholarship, dari ScienceSource dan referensi lainnya gitu. Dan kalau kalian cek-cek YouTuber luar itu udah banyak banget yang bahas, udah banyak banget yang aware tentang yang namanya BPA ini bisa merusak hormon kalian, itu bisa bikin kalian mandul, bisa merusak hormon testosteron kalian, dan apalagi kita laki-laki gitu, kita mau gitu hormon testosteron kita dirusak, yang nggak mau kan, apalagi kita nge-gym, kita fitness. Dan kalau kita setiap hari kemasan, dan kalau setiap hari kita masih kena exposure BPA ini, menurutku ya nggak guna juga gitu, itu useless. Dan sebenarnya nggak cuma BPA juga gitu yang merusak hormon kalian gitu, entah itu kalian merokok, kalian alkohol, kalian mabuk-mabukan, itu bisa juga merusak hormon kita gitu. Jadi ya kalian bisa lebih aware terhadap detail-detail kecil sama hidup kalian gitu. Kalau kalian pengen hidup sehat ke depannya, kalian peduli banget sama masa depan kalian peduli sama ya your future lah gitu. Apalagi masalah kesehatan kan ya harus ekstrim gitu. Ya kali lu nggak peduli sama kesehatan lu, dan lu di masa depan juga bakal regret gitu, lu bakal nyesel paling besar gitu, lu bakal ngerasain penyesalan terbesar dari hidup lu gara-gara lu nggak aware buat masalah-masalah kesehatan yang kecil ini gitu. Dan ya kita bisa coba actionable steps atau coba action gitu lah buat ngurangin yang exposure BPA ini. Tadi ya gue udah bilang ya, kayak contohnya lu ganti botol plastik lu dari jadi botol besi, atau mungkin setelah lu belanja lu bisa bawa tote bag gitu, lu tas yang bukan bahan plastik gitu. Jadi BPA ini BPA ini bisa masuk ke dalam kulit kita, itu bisa nge-absorb kulit kita gitu. Jadi BPA itu gimana secara masuknya, entah itu lewat udara atau lewat gimana gitu. Jadi kalau kalian nanya sebenarnya BPA itu dipegang itu udah masuk ke kulit kita gitu. Jadi zat-zat senyawa kimia ini masuk ke kulit kita, dan hormon kita bakal terus dirusak sama BPA. Dan ya tadi kemungkinan ini bisa mandul, bisa reproduksi hormon lu rusak, atau mungkin lu regulasi perkembangan hormon itu nggak baik lah. Dan yang lebih difokuskan tuh BPA itu lebih ke anak kecil sih, soalnya anak kecil ini sensitif banget sama BPA. Dan kalau mereka kena exposure by BPA, ya mungkin kedepannya mereka masa remajanya, masa pubertasnya mereka nggak bakal sehat gitu. Dan BPA ini juga bisa jadi sumber hyperaktif ke anak-anak kalian lah pokoknya, ke anak-anak kecil gitu. Dan BPA ini nggak cuma dari segi hormon, itu bisa dari segi kesehatan kayak kardiovaskular kita gitu. Itu bisa, BPA ini bisa nge-trigger kardiovaskular disease kalian gitu ya, masalah-masalah jantung. Bener-bener ngefek ke hormon testosteron kita gitu. Kita bayangin aja, ini kita pasti butuh banget yang namanya hormon ini kan. Ya mungkin kalian gak terlalu peduli, kalian belum shift testosteron, hormon adrenalin, regulasi dan segala macamnya, tapi ini ngefek buat masa depan kalian gitu. Jadi kita bisa lebih aware sama hal ini gitu. Jadi terima kasih udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe, dan kalau kalian punya kritik atau saran kalian bisa komen aja di bawah, dan bye bye.